pedesaan yang asri, telah dilakukan penyuluhan gempa dan tsunami oleh BMKG. Banyak penduduk yang sedang melaksanakan aktivitasnya. Hei, kumpul. Ada apa? Mengapa ya kok cuacanya terasa beda sekali, tidak seperti hari biasa-biasanya? Ya, cuacanya beda sekali. Lalu, Bapak Kepala Desa datang menghampiri segerombolan ibu-ibu tersebut. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak. Saya ingin memberitahukan besok akan datang anggota BMKG seperti tanda-tanda tentang hal yang berkaitan dengan gempa dan tsunami di balai desa. Tolong sampaikan ke penduduk lain. Oh iya, oke, Pak. Keesokan harinya di balai desa. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih BMKG atas kehadirannya. Langsung saja kita ke tujuan acara. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat siang. Kami di sini perwakilan dari pusat BMKG ingin mengabarkan bahwa desa ini diperkirakan akan terjadi gempa. Jika gempa yang melanda di desa ini cukup besar, maka akan mengakibatkan tsunami. Ya, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami akan memberitahukan tanda-tanda akan terjadinya gempa dan tsunami. Jika Bapak dan Ibu melihat awan di langit berbentuk tornado, namun kemunculan awan gempa seperti itu tidak selalu berarti akan adanya gempa. Kedua, coba Ibu dan Bapak mengujinya dengan medan elektromagnetis. Jika mengeceknya, apakah ada suara berebet-berebet? Jika ada, maka itu tanda gempa. Yang keempat adalah coba mematikan aliran listrik, misalnya cek lampu neon, tetapi menyala redup biarpun tidak ada arus listrik. Dan jika air tiba-tiba jadi surut, segeralah bersiap-siap untuk evakuasi. Baik, Pak. Tiga, akan menjelaskan tentang tanda-tanda bencana alam tsunami. Jika hembusan angin sangat kencang tapi mendadak, disertai bau garam atau air laut yang proses di tengah laut, itu mungkin penyebab tsunami. Yang merasakan gempa di pantai, jangan tunggu apa-apa lagi. Larilah secepat mungkin ke tempat. Ya, Pak. Bapak, Ibu, dan adik, semua jika kalian mendengar suara dentuman seperti meriam dari dasar laut yang sangat cepat. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ada yang mau bertanya? Bagaimana, Bu, cara penanggulangannya? Oke, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara penanggulangan gempa yang menyebabkan tsunami. Jika Anda berada di rumah dan terjadi gempa, cepat berlindung di bawah meja atau melindungi kepala dengan tujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua, mencari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan goncangan. Berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Ketiga, jika berada di luar bangunan, maka menjauhlah dari bangunan tersebut. Keempat, jangan masuk dulu ke dalam bangunan yang terkena gempa karena bangunan masih dapat runtuh. Kelima, jangan berjalan di sekitar daerah gempa karena masih rawan. Untuk tsunami, carilah tempat yang lebih tinggi serta aman. Cukup jelas semuanya? Ada yang ingin bertanya? Saya mau gimana dari gempa di dalam kamar mandi? Buru-buru pakai handuk terus lari ke tempat yang luas seperti lapangan. Kalau tidak, tempat keluar berlindung di bawah meja yang kokoh. Jangan berlindung di bawah meja yang reot mejanya. Oke, makasih Pak. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ibu, Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup acara ini. Semoga semua penjelasan kami tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi, wabarakatuh. Di desa terpencil. Suatu hari di pagi hari, waktu-waktu pulangnya nelayan dari melaut, dua orang PMI tengah memasang informasi di sekitar halaman salah seorang warga. Namun, tiba-tiba dua orang nelayan yang tengah perjalanan untuk pulang terhenti. Mereka tidak terima papan informasi tersebut terpasang di depan halaman rumah mereka.
Itu loh tiangnya, dibenerin dulu. Bentar-bentar lagi benerin nih. Loh, apa ini? Selamat siang Pak Bu. Kita dari PMI Kota Banjarbaru hendak memberi informasi tentang penanggulangan bencana, salah satunya tsunami. Masyarakat di sini tinggal di dekat pantai, jadi alangkah baiknya mengetahui cara menanggulangi tsunami tersebut. Bapak dan Ibu bisa datang ke Balai Desa untuk mengikuti sosialisasi bencana tsunami dan dari PMI. Kok mendadak cerita tentang balai desa? Nggak hasilkan uang, nggak butuh tsunami. Tsunami itu nggak bakalan ada. Dari dulu kami tinggal di sini, nggak ada tsunami. Mustahil, mustahil Bu. Ia lagi mencapkan kertas tak berguna di halaman kita. Buat apa sih begituan tuh? Gak ada yang baca. Iya, kalau bisa jadi jimat hidup aman. Aduh, cabut aja deh. Ini Pak, Bu, mohon maaf jika informasi ini mengganggu pemandangan Anda. Kami hanya ingin membantu mempermudah Bapak dan Ibu untuk menyelamatkan diri ketika ada tsunami. Dan sebelum terjadi, alangkah baiknya kita mengetahui langkah apa saja yang akan kita ambil untuk menghadapi bencana tersebut. Alah, terserahmu. Yang penting kalian sudah kubilang kalau memasang begituan tidak ada gunanya. Nggak ada yang peduli. Satu lagi, kalau papan itu rusak bukan urusanku. Salahnya siapa memasang di halamanku? Kedua nelayan itu mengajukan pembicaraan PMI dan meninggalkannya dengan sikap dingin mereka sebelumnya. Di lain tempat, seorang ibu rumah tangga tengah menunggu penjual sayur keliling. Sayur. Pak, sayur. Ya Bu. Ini Bu. Ada sayur apa saja, Pak? Dipilih saja Bu, dipilih. Ini 35.000. Saat tengah memilih sayur, ibu-ibu yang lain pada datang. Awalnya tujuan mereka memang berbelanja, tapi yang namanya ibu-ibu saat kumpul tidak ngegosip itu kurang mantap. Ya sudah Bu, nanti sore kita ke balai desa. Bareng saya ya Bu. Iya. Lagi ngomongin apa nih Bu? Serius banget. Gini loh Bu, tadi saat kami mau ke sini melihat ada ribut-ribut di depan rumah Pak Halim dan Ibu Ati. Tadi sih saya cuma dengar mereka keberatan melihat papan informasi di depan rumahnya. Laris manis. Masih? Untuk apa? Mengganggu pemandangan saja. Ya betul itu. Bukan begitu Bu, siapa tahu kita membutuhkan informasi itu. Kita kan orang kecil, tidak tahu apa-apa. Papan itu isinya biasa aja. Percuma dipasang buat apa? 35.000. Emang isinya apa Bu? Itu loh Bu, tsunami. Tsunami? Wah bahaya tuh Bu. Penting apanya ngeributin desa yang ada. Apalagi nanti katanya warga disuruh kumpul di balai desa. Untuk apa? Ada pembagian duit. Palingan disuruh dengar ceramah yang penting itu. Jangan begitu Bu, mereka berniat baik memberikan kita informasi seperti ini. Masa nggak kita manfaatkan? Jika dipikir-pikir, mereka pasti ada maksudnya melakukan semua ini. Datang saja, siapa tahu bisa buat nambah-nambah pengetahuan. Ya udah, nanti saya ke sana. Kasihan udah datang jauh-jauh, nggak ada yang menghargai kan Bu Nisa?
Iya Bu, benar. Beli Bu, nggak usah ngosik di sini. Ya sudah kalau begitu, saya sudah selesai belanja. Saya pergi dulu ya. Ini Bu 35.000. Tapi nanti kalau di sana sebentar saja ya Bu, soalnya saya belum masakin makanan buat bapak dan anak gue. Ibu belum bayar. Siang hari di Balai Desa, PMI bersama beberapa staf kepala desa membantu mempersiapkan acara. Beberapa warga desa ada yang sudah datang. Akhirnya, acara pun dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Makmur dan yang saya hormati warga Desa Makmur. Sekalian, kami dari Pemkot baru datang ke sini bermaksud untuk memberikan sosialisasi perihal penanganan bencana, khususnya tsunami. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu tsunami? Apa-apaan tuh nggak penting. Lah jangan begitu. Tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang su yang berarti pelabuhan dan name yang berarti gelombang, sehingga secara umum diartikan sebagai gelombang atau ombak yang besar di pelabuhan. Baiklah, supaya kita bisa selamat dari ancaman tsunami, yuk kita simak trik siaga menghadapi tsunami. Tsunami memiliki tanda-tanda alam yang dapat dideteksi, yaitu adanya gempa bumi dengan guncangan yang kuat. Kemudian didahului dengan surutnya air permukaan laut yang cepat dan disusul suara gemuruh keras dari dinding air tsunami yang mendekat. Waktu tiba tsunami lokal di Indonesia berkisar antara 10 sampai 60 menit. Namun di beberapa lokasi ada yang kurang dari 10 menit, bahkan kurang dari 5 menit. Untuk itu, masyarakat hendaknya mengetahui tempat dan jalur evakuasi terdekat dari tempat berada dan memahami 3 langkah tanggap tsunami, yaitu tanggap gempa bumi. Waspada ketika terjadi gempa bumi yang guncangannya dirasakan lama, dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Maka jauhi pantai dan tepi sungai serta cari informasi apa yang terjadi. Tanggap peringatan. Dapatkan informasi peringatan dini tsunami dari BMKG. Jika terdengar bunyi sirene, masyarakat harus segera melakukan evakuasi. Tanggap evakuasi. Setelah merasakan gempa bumi atau menerima peringatan tsunami, masyarakat harus segera melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman. Sebagai persiapan, masyarakat harus menyelaraskan rencana dan simulasi kedaruratan bersama keluarga dan lingkungan terkait. Di Indonesia, tsunami dapat terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi terjadi. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. Gempa bumi di bawah laut penyebab tsunami memiliki kekuatan gempa atau magnitudo lebih besar dari 6,8 skala Richter dengan kedalaman pusat gempa tidak lebih dari 70 km dan pola patahan adalah sesar naik turun. Tsunami yaitu gelombang besar dari laut yang disebabkan pergeseran lempeng bumi di dasar lautan. Gelombang tsunami bergeraknya itu sangat cepat dan bisa mencapai ketinggian 4 sampai 24 meter. Coba Bapak Ibu bayangkan, bahaya tidak? Bahaya. Tsunami itu amat berbeda dengan banjir atau sejenisnya. Tsunami itu datangnya tiba-tiba, namun sebelum terjadinya tsunami, kita bisa melihat tanda-tanda apa itu tanda-tandanya. 1. Biasanya didahului dengan gempa besar kira-kira 6,5 skala Richter. Sekiranya yang berpusat di dasar laut, air laut akan surut melebihi garis pantai normal, akan tercium bau garam yang menyengat, bahkan ikan-ikan yang terdampar. Itu tanda-tandanya tsunami. Saat terjadi tsunami, yang terpenting adalah jangan panik, namun tetapi berusaha menyelamatkan diri dengan cepat dan aman. Bergeraklah sesuai jalur evakuasi. Jika tidak mengetahui jalur evakuasi, bergeraklah ke tempat yang lebih tinggi. Ingat bapak-bapak ibu, tinggi gelombang tsunami itu bisa mencapai 24 meter. Jadi, pilihlah dataran tinggi yang salah seorang hanya hanyut saat tsunami. Carilah benda apapun yang terapung, mengandung laut atau tetap bernapas. Dan jangan lupa yang paling penting adalah berdoa. Untuk penjelasan hari ini, ada yang bertanya? Tidak. Ya sudah, kalau tidak ada,
saya akhiri dulu. Terima kasih telah menyempatkan waktu kalian untuk mendengar sosialisasi, dan kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 hari selang sosialisasi, di desa tersebut terjadi sebuah gempa bumi yang kuat. Diperkirakan oleh BMKG gempa tersebut berpotensi mengakibatkan bencana tsunami. Tak lama dari itu, tiba-tiba air laut naik ke atas dan terjadilah tsunami. Semua warga tersebut lari dari kejaran ombak yang sangat besar. Namun sayang sekali, ada beberapa korban yang luka-luka dan ada juga yang menghilang. Lalu setelah itu, semua penduduk dikejutkan dengan adanya gempa yang datang tiba-tiba. Semuanya lari terbirit-birit dan menyelamatkan diri masing-masing. Tak lama dari itu, tiba-tiba air laut naik ke atas dan terjadilah tsunami. Semua warga tersebut lari dari kejaran ombak yang sangat besar. Namun sayang sekali, ada beberapa korban yang luka-luka dan ada juga yang menghilang. Setelah laut sudah mulai tenang, semua anggota tim SAR dan para relawan mulai mencari korban yang menghilang. Begitu Fajar. Akhirnya, orang-orang yang sebelumnya mau dievakuasi itu selamat, dan orang-orang yang keras kepala tak ingin dievakuasi hanyut dan tewas terbawa gelombang besar air laut. Amanat, hargailah orang lain, jangan menyepelekan sebuah informasi, saling membantu antara sesama manusia, belajarlah hal baru tanpa harus meninggalkan kebudayaan lama, karena suatu hal baru tersebut akan bermanfaat untuk kita. Jagalah alam, karena sebuah bencana terjadi karena salah satunya, karena faktor penghuninya yang tak menghargai dan tak menjaga alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.